berkaitan dengan data yang tadi disampaikan begitu ya, bahwa kemungkinan The Fed akan memulai memangkas suku bunganya di 25 basis point ya di bulan September begitu. Nah, ini seperti apa elaborasinya dan bagaimana mungkin sikap dari Bank Indonesia di-expect oleh para pelaku pasar? Baik. Sebenarnya ekonom Danamon sendiri juga memperkirakan bahwa dengan perkembangan yang ada, Bank Indonesia masih berpeluang untuk memangkas suku bunga satu kali lagi sebesar 0,25%, sehingga suku bunga BI rate ini di forecast atau diprediksi, diproyeksi itu 5,25% di akhir tahun. Namun kami juga melihat bahwa Bank Indonesia ini juga masih menunggu bagaimana langkah suku bunga Fed dan bagaimana menjaga selisih suku bunga kayak gitu ya, di mana pasar memperkirakan Fed itu berpeluang untuk memotong suku bunga itu sebesar 2 kali lagi, sebesar masing-masing 0,25%, menjadi kisarannya itu di 4%. Namun di US ini memang memiliki kebutuhan untuk dilakukannya pelonggaran moneter, karena tingkat debt to GDP US ini yang tinggi, yang kemarin juga sempat membuat Presiden Donald Trump ini sampai menyurati kayak gitu ya ke Ketua Federal Reserve Jerome Powell kayak gitu ya, karena beliau juga ingin nih suku bunganya itu diturun. Karena kalau kita melihat profil debt to GDP-nya US, di mana mereka itu harus bayar bunga atas pinjamannya mereka itu menjadi nomor 3 terbesar dari pengeluarannya mereka kayak gitu, itu ya memang akan sebaiknya juga potong suku bunga kayak gitu. Nah, agak unik ya Donald Trump, karena di satu sisi juga dengan eskalasi perang begitu yang juga turut dipartisipasikan oleh Amerika Serikat, ini kan membuat harga energi naik, kemudian inflasi di Amerika Serikat ya, termasuk perang tarif begitu. Tapi beliau tetap ingin begitu ya bahwa The Fed bisa menurunkan suku bunga yang cukup unik begitu. Benar, jadi kayak ini ya kayak di satu sisi menyebabkan seperti itu, namun di sisi lain sebenarnya meminta untuk penurunan suku bunga. Nah, dengan tingkat pinjaman yang relatif tinggi ini tentunya akan membuat tingkat risiko dari krisis di region Amerika Utara ini yang didominasi Amerika Serikat akan menjadi yang tertinggi untuk terekspos kalau ada krisis gitu. Nah, ketika ekonomi melemah, tentunya kebutuhan akan pelonggaran moneter seperti menurunan suku bunga menjadi salah satu kebijakan yang perlu diambil sebelum ekonominya itu jatuh lebih dalam. Oke, baik. Kemudian dari Bank Indonesia sendiri begitu proyeksinya berarti tadi satu kali di bulan September. Ya, itu nanti akan tergantung dari langkah The Fed juga. Namun sampai akhir tahun kami proyeksikan itu di 5,25%. 5,25%. Menurut Anda spread ini berarti artinya cukup begitu untuk Indonesia tetap menjaga competitiveness-nya? Iya. Oke, baik. Nah, untuk equity market sendiri begitu ya menurut Anda, artinya ada, tadi kan Anda menyampaikan bahwa ada selang perbaikan itu antara 7 hingga 17 bulan begitu dari crash yang terjadi atau dari penurunan yang signifikan yang terjadi begitu. Kita melihat kemarin penurunan 5.900, 5.800 itu di bulan April ya. Artinya masih ada kenaikan yang cukup signifikan. Hingga akhir tahun prediksinya akan seperti apa? Sekarang udah 6.900 ya. Ya, sebenarnya kalau menurut hitung-hitungan ya tidak ada formula yang pasti kayak gitu ya. Namun pasti ya dari hitungannya kan dari EPS growth kayak gitu. Di level 7.600, 7.800 di akhir tahun itu sebenarnya potensinya ada apabila tadi yang 4 hal yang di depan saya informasikan itu terjadi dengan positif. Ya, kesepakatan tarif dagang terjadi, kemudian ada pemotongan suku bunga The Fed itu juga terjadi dan sesuai dengan prediksi kayak gitu ya. Kondisi ekonomi domestik pun juga pemanfaatan untuk peningkatan daya beli dan hilirisasi terjadi. Nah, itu katalis yang diharapkan sebenarnya untuk di equity itu terjadi. Nah, namun juga kita tadi sempat dilihat nilai US dollar rupiah juga, rupiah menguat ya, 16.100, 16.200. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi support yang kuat untuk nilai tukar US dollar terhadap rupiah. Jadi apabila ada yang ingin memanfaatkan situasi ini, salah satu pilihan yang lain itu adalah konversi dari rupiah ke dolar kayak gitu ya. Kita bisa taruh di government bonds Indonesia juga yang bisa mendapatkan imbal hasil 4,8 sampai 5% untuk tenor 10 tahun. Ini juga bisa menarik. Kemudian satu yang kita perhatikan adalah S&P di US itu terus cetak rekor. Ya, jadi ini sebenarnya juga bisa momentum untuk berinvestasi di reksadana syariah. Seperti contohnya yang kami miliki juga itu adalah BNP Paribas Samcakra Syariah US Dollar.
Dan perbaikan ekonomi Cina seiring stimulus yang digulirkan untuk peluang investasi di BNP Paribas Greater China Equity Syariah US Dollar. Kalau saya lihat return selama 3 bulan terakhir BNP Cakra ini 8%. Oke. BNP Titan yang berfokus di teknologi ini 16% dalam tiga bulan terakhir. Jadi ini menunjukkan satu momentum juga. Kayak gitu ya, yang baik selain tadi equity. Oke, kalau untuk SRBI sendiri seperti apa mungkin? Kalau untuk SRBI ini kan sebenarnya waktu itu sempat dibahas sebagai salah satu instrumen untuk investasi kayak gitu ya. Namun kan sudah diambil kebijakan bahwa investor retail tentu tidak memanfaatkan SRBI itu. Namun kami melihat bahwa untuk bonds sebagai alternatif investor untuk berinvestasi di obligasi itu sebenarnya ada. Jadi SRBI ini memang digunakan sebenarnya untuk alat untuk menjaga likuiditas itu tetap terjaga kayak gitu ya. Karena penting kalau likuiditas itu harus terjaga sehingga tidak menimbulkan disrupsi terhadap dunia investasi juga. Baik Pak Ivan, sebetulnya masih banyak yang bisa kita bahas begitu, namun kita terbatas dengan waktu. Tapi tadi concernnya adalah bahwa memang di tengah ketidakpastian, gonjang-ganjing yang masih kerap terjadi begitu, tapi tetap Anda cukup yakin bahwa fundamental kita oke begitu ya. Kita juga cukup optimis, kita resilient, dan tadi strategi yang bisa dilakukan oleh para pelaku pasar artinya adalah bisa tadi fokus ke bonds dulu begitu ya dalam waktu dekat. Kemudian juga untuk jangka pendek begitu, kemudian bisa masuk ke equity market begitu untuk jangka menengah dan juga panjang begitu ya, karena tadi masih ada cukup panjang begitu waktu untuk pemulihan indeks harga saham gabungan, dan tadi juga bond kita juga cukup menarik begitu ya. Dan investasi US dollar di instrumen Indonesia juga bisa melupakan satu alternatif pilihan juga. Oke,